alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Allah sudah mengatakan di dalamku, itu dhuwur banget. Amulane wiritane para sufi ning pati mbiyen ning Sekar Jalak ning ndi kae, la ilaha illa ana iku medeni. Syekh Siti Jenar bareng biyen kene. Wiritane la tidak ada Allah kecuali aku. Ketika ngomong aku bukan Siti Jenar. Ketika ngomong aku dia sudah bukan Syekh Siti Jenar. Ketika ngomong aku tidak ada Tuhan selain aku, itu dia sudah dalam tauhid billah. Iki nek digawe pelajaran nang sekolah modar iki. Bisa menyesatkan banyak orang kan. Makanya Sunan Kalijaga merekayasa bagaimana caranya supaya dibungkam ini Siti Jenar. Bal Siti Jenar kuwi ya dek dhewe kuwi mengacting kuwi. Untuk memberi peringatan kepada umat Islam berikutnya, kowe hati-hati nek tekan kene. Nek la ilaha illallah oke, la ilaha anta isi oke, nek la ilaha illa ana kuwi ora kabeh wong iso ngrasake. Nama Syekh Siti Jenar cukup dikenal kalangan masyarakat Jawa. Apalagi kalau bukan soal ajaran kontroversialnya tentang manunggaling kawula Gusti. Dari ajaran yang dianggap sesat itulah, Syekh Siti Jenar akhirnya harus berhadapan dengan hukuman mati. Sebagai seorang syekh, Siti Jenar sebenarnya juga memiliki andil dalam menyebarkan agama Islam pasca runtuhnya Majapahit di tangan Raden Patah, pemimpin kerajaan Demak. Namun oleh para wali apa yang diajarkan Siti Jenar dianggap salah lagi menyimpang. Ajaran Syekh Siti Jenar terungkap saat para wali dan sejumlah tokoh Islam kala itu menggelar pertemuan di Istana Argapura, Giri, Gresik. Hadir di antaranya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Tan Gowat alias Syekh Bentong, Pangeran Palembang, Panembahan Madura dan juga Syekh Siti Jenar. Masing-masing pemuka agama Islam itu menyampaikan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang agama. Namun tiba giliran Syekh Siti Jenar, apa yang diucapkannya itu justru membuat seluruh wali sontak tercengang. Menyembah Allah dengan bersujud beserta rukuknya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa dan yang menghukum pun hamba juga, kata Syekh Siti Jenar. Beberapa wali langsung meminta Syekh Siti Jenar untuk bertobat karena telah menyamakan diri dengan Tuhan. Namun Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya dan bahkan ia tegas menjawab, biar jauh tapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Atas ucapan itu, Prabu Satmata atau Sunan Giri hendak menghukum Syekh Siti Jenar agar ajaran yang dinilai sesat itu tak tersebar. Apalagi saat itu syiar Islam tengah berkembang di tengah masyarakat, sehingga para wali khawatir nantinya umat malah akan menjadi sesat. Setelah pertemuan tersebut, para wali mengadakan pertemuan kedua. Agenda pertemuan yang kali ini yakni membahas untuk memberi hukuman kepada Syekh Siti Jenar. Dalam kesempatan itu, Syekh Siti Jenar malah semakin berani. Saat ditanya Syekh Maulana Maghribi dengan lantang, ia menjawab, "Ya Allah, nama hamba. Tidak ada Allah selain Siti Jenar. Sirna Siti Jenar, maka Allah yang ada." Karena itulah akhirnya Syekh Siti Jenar dihukum mati. Tentang bagaimana Syekh Siti Jenar dieksekusi juga tidak diketahui secara pasti, karena ada banyak versi yang mengiringi kepergiannya. Ada yang menyebut Syekh Siti Jenar tewas di tangan Sunan Kalijaga dalam suatu pertarungan. Namun ada pula yang mengatakan jika hidup Syekh Siti Jenar berakhir dengan cara dipenggal kepala bersama 3 orang pengikutnya. Demikian juga dengan lokasi makam tempat Syekh Siti Jenar disemayamkan atau dikuburkan. Para pengikut Syekh Siti Jenar maupun masyarakat saat ini pun juga tidak mengetahui pusara Syekh Siti Jenar berada. Namun dalam cerita wali ada pula yang menyebutkan jika 3 hari sepeninggal Syekh Siti Jenar, Sunan Giri melihat jasad Syekh kontroversial itu masih utuh. Ia mendengar suara Syekh Siti Jenar memberinya salam, kemudian menghilang. Walaupun dianggap sesat, namun para pengikut Syekh Siti Jenar tetap menganggap manunggaling kawula Gusti tidak menyimpang. Menurut mereka, Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan.
Manunggaling kawula Gusti bukan dianggap sebagai bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk. Dengan kembali kepada Tuhannya, berarti manusia telah bersatu dengan Tuhannya. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, manunggaling kawula Gusti bermakna di dalam diri manusia terdapat roh yang berasal dari roh Tuhan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Quran Surat Shot ayat 71-72. Dalam hidup kita mengalami ada dua tahap. Allah memberi panduan tawasau bil haqi wa tawasau sabr. Kemudian tahap berikutnya tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Ini sebenarnya satu eskalasi mental, satu komplikasi sosial dan budaya. Nah, ini dua pedoman tadi tidak di satu surat. Maka kalau baca Quran itu jangan hanya close up. Karena ada jodohnya ayat ini yang ada di surat, jauh banget ada. Jadi membaca Quran itu tidak akademis. Kalau Anda tidak seperti Anda sekolah di kampus, kamu mempelajari sapi misalnya, bikin skripsi tentang sapi, ojo maca surat Al-Baqarah, rano bab sapi. Anda mau mempelajari Nabi Musa, justru bacalah surat Ibrahim. Jadi Quran tidak akademis seperti cara berpikir manusia. Oke, loro, saya itu nyun sewu, saya itu kan disuruh masyarakat berfungsi di luar kemampuan saya. Maka saya selalu minta kepada Allah, ya Allah yang nyuruh Anda loh, sampean loh ya. Jadi misalnya orang minta saya sembuhkan, ya saya kan tidak bisa, kan saya bilang sama Allah, yang menyuruh sampean berarti sampean yang bertanggung jawab pada kesembuhannya. Jadi misalnya di Australia aku antri mas wong akeh kuwi, ono sing loro, ono sing problem, ono sing stres kuwi, metode saya sederhana, wudu, salat 2 rakaat, ambil Quran, terus bukaan karo merem sak entuke ayat apa, terus wacanen di depan saya dibaca, ternyata ada problem dia dan ada solusinya. Nekat wae aku Allah kuwasa kok. Kudune ora wae dadi iya, kudune iya dadi ora iso gitu ya. Jadi teman sekalian, dua ayat ini tadi, hak dan sober, terus sober dan marhamah, itu dua metode untuk dua eskalasi atau level yang berbeda atau konteks yang berbeda. Pertama, selama ini kan terjemahannya saling mengingatkan hal kebenaran dan saling mengingatkan hal kesabaran. Padahal kata-katanya bukan an itu tentang. Tapi kalau di sini kan bi, itu berarti dengan. Jadi kalian saling mengingatkan dengan benar dan saling mengingatkan dengan sabar. Dengan benar itu maksudnya, loh, iki tangi turu aja kok omongi gede-gede. Iki lagi diutang urung iso disaur aja kok nasihati. Dikaplok ndak semua engko gitu ya. Maka harus benar ngomong kepada siapapun, harus benar, harus tepat secara intelektual. Jadi bil haqi itu ketepatan intelektual, ketepatan kultural, ketepatan historis, dan ketepatan mental dan seterusnya. Kalau bis sober itu adalah keluasan hatimu. Nek urung wayahe kok omongnya aja kok omongi. Sik ngenteni sik. Mentang-mentang kue pinter ana bocah geledak ning rumah sakit terus kok omong iki anu ya. Ini satu dari 7 penyakit yang bisa mematikan ini. Aku tahu ngalami ngono kuwi tenanan. Akhirnya bocah sing ngomong kuwi ditendang dase karo sing loro kuwi. Loro diomongi, ini satu dari 7 penyakit yang mematikan. Ana bocah untune rada merongos ketika kok untumu merongos ya. Itu orang ngono Mas. Loh tapi rumusnya kan kulil haqqa walau kana murran. Nggih. Katakanlah kebenaran meskipun pahit. Ayo nang tak tonyo raimu gue, kan gitu. Jadi Mas, sebenarnya hidup ini nomor 1 proporsi, nomor 1 ngerti tata ruang, tata letak. Aku misalnya takon, penting di akhirat karo dunya, kan gitu Mas. Penting di duitmu apa selamatmu, misalnya gitu. Kan harus punya skala prioritas. Jadi Islam itu misalnya iki wajib, iki sunat, iki halal, iki makruh, iki haram. Itu di segala hal harus kita rumuskan untuk diri kita masing-masing. Misalnya gini, astagfirullahaladzim. Saya tanya ketika Anda habis sholat, pas astagfirullah kowe ngilu apa ngene
Apa ngene? Aku takon. Ki tanpa pemahaman ra apa-apa. Pokoke nek bar salat ke astagfirullah kuwi kowe ngene. Apa ngene? Apa ngene? Aku tanya. Padahal tidak ada yang nyuruh loh, Mas. Tapi begitu Allahumma sholli, mulai ngene ta kowe. Allahumma sholli wa sallim baru rada ndangak sithik ngadeg ngene. Tapi ketika istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat, mesti diluk, Mas. Karena istighfar itu adalah ghifrun ditambahi sin. Jadi nek aghsilu ya. Nek aghsilu pi aku ngumbah. Nek ngumbah awakku aghtasilu. Ki nek cara Arab. Ya. Istighfar, astagfir itu kan ada tambahan huruf sin. Jadi nek urusan meminta maaf sama Allah ya, yang menyangkut dirimu, maka kamu melihat dirimu sendiri. Mulane astagfirullah mesti ngene, ora mungkin astagfirullahaladzim, ora mungkin ke nantang kuwi jenenge. Dan itu tidak dibimbing loh, Mas, tidak disuruh loh, Mas. Berarti jiwamu mempunyai pengertian sendiri. Kekeliruan masyarakat modern adalah dipikir yang ngerti menguteke. Jangan dipikir darahmu tidak punya pengertian. Jangan dipikir detak jantungmu tidak punya pengertian. Mulai nek mayanke wis teko rene turu ra apa-apa angger kowe ikhlas hatimu entuk ilmu. Tenang bae. Ini untuk menjawab Mbak yang terakhir ya. Saya urut dari yang terakhir. Jadi teman sekalian, gitu. Yang nomor satu itu gini. Untuk jawab Mbak tadi gini. Rumusnya ini. Pertama, apa sebabnya ada iman? Dan iman itu harus lebih besar daripada ilmu. Bahkan jumlahnya mungkin iman tidak terhingga, ilmu ada jumlahnya. Tapi kalau iman tidak terhingga, infinitas. Kenapa, Mas? Banyak mana yang Anda ketahui dan yang tidak Anda ketahui. Bisa Anda menghitung yang Anda tidak ketahui. Yang Anda ketahui bisa dihitung. Ono kelasnya, ono dokter, ono profesor. Nek sing tidak Anda ketahui bisa dihitung enggak? Maka iman tidak terhingga. Karena untuk yang bisa Anda ketahui Anda pakai ilmu, untuk yang tidak bisa Anda ketahui pakai iman. Itu sebabnya kita beriman. Nah sekarang aku takon sama Mbak, Allah itu termasuk yang bisa Anda ketahui apa tidak bisa diketahui? Ketika sampai menemukan bagaimana menemukan Tuhan, ini dalam konteks ilmu apa iman? Nek menemukan Tuhan, ono wong sing teko nanggon aku sering ngadekani Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya 5, Sabda Palana Yoga ngakune lho, Mas. Karena semua tak terima dengan baik. Ono sing ngaku Gusti Allah ning Blora ya, Mas. Ning panggung ya, kalian kan saya Allah Subhanahu wa taala. Saya lahir di Blora. Piye kuwi? Jangan aku kok ngadepi wong macam-macam wis, gitu ya. Mbak, menemukan Allah itu ada beberapa level. Menemukan dalam arti melihat, mendengar, atau yang materialistik, atau yang jasadiah. Ada menemukan dalam arti merasakan dengan perasaan dan hati. Qalbu, ada 3 lapis hati. Qalbun, fuadun, dzukun. Terus mengetahui, menemukan secara akal, secara logika atau intelektual. Itu juga mengetahui, menemukan lagi secara lebih dalam. Nah, padahal Allah punya rumus. Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Definisinya Allah, dia mendefinisikan dirinya sendiri. Allah itu tidak bisa dilihat oleh semua makhluknya. Jadi juga tidak bisa ditemukan kalau urusannya adalah kasat mata. Wa huwa yudrikul absar, Allah bisa melihat apa saja dari makhluknya, siapa saja dari makhluknya. Wa huwal latiful khabir, Allah maha lembut, maha tidak kelihatan, maha ora iso diapa-apake, ning dia mengabarkan. Maka menemukan Allah adalah temukan gejala-gejala di mana engkau merasakan kehadiran Allah. Jadi Allah bisa kita temukan hanya kehadirannya, bukan Allahnya. Jadi dzatiyah tidak bisa, jasadiyah tidak bisa. Yang adalah ilmu kehadiran Allah. Masa ora iso niteni, mulane diteni uripe. Gusti Allah bertindak apa ora? Gitu loh. Gusti Allah ngekeki ora kan bisa diteni, Mas. Jadi menemukan kehadiran Allah itu adalah berlatih berlatih software dari dirimu. Bahwa Allah itu memberikan ayat ribullahul amsalin nas. Allah memberikan gejala-gejala kehadirannya padamu.
kuwi dititeni bendino. Bahkan kalau istikharah, Anda pakai simbol Anda supaya Allah ngasih tahu Anda bisa paham. Misalnya nek kowe aku apike rabi karo iki apa karo iki, nek aku rabi karo iki elek apa apik, tanya sama Allah. Gusti nek apik jenengan paringi kula warna putih utawa ijo, nek elek jenengan paringi ireng utawa abang. Pakai bahasa kita. Itu iso tak ceritani dawa soal itu, tapi kita harus pakai bahasa kita. Tapi tidak menemukan Allah dalam arti material. Tadi kan istighfar tadi gitu. Ketika astagfirullahaladzim berarti Allah ada di dalam diri kita. Tapi ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah ada di aras alam semesta, kita tuding begini. Jadi sekarang saya tanya, Allah di mana? Ketika Anda mengatakan ya Allah, berarti dia orang kedua, pihak kedua. Ya misalnya ini, la ilaha illallah, berarti Allah orang ketiga. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau wiritannya la ilaha illa anta, berarti Allah di depan Anda, pihak kedua. Terus lah apa ya Gusti Allah ning ngarepmu? Yang mana? Allah di dalam ruang atau ruang di dalam Allah? Ruang di dalam Allah. Jadi kalau kita ngomong di sana Allah, gue jane ning istilah, gue menggampangke wae jane ora ning kono. Karena kita semua dan galaksi Milky Way semua itu ada di dalam Allah. Maka cari di ayat Quran yang filah, bukan fi barokatillah, fi sabilillah, kuwi isi rada teknis. Nek wis ana filah, ya. Misalnya alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Allah sudah mengatakan di dalamku, itu dhuwur banget. Amulane wiritane para sufi ning pati mbiyen, ning Sekar Jalak ning ndi kae, kuwi la ilaha illa ana kuwi medeni. Saya Siti Jenar bareng biar kene wiritane la tidak ada Allah kecuali aku. Ketika ngomong aku bukan Siti Jenar. Ketika ngomong aku dia sudah bukan Siti Jenar. Ketika ngomong aku tidak ada Tuhan selain aku, itu dia sudah dalam tauhid billah. Iki nek digawe pelajaran nang sekolah modar iki. Bisa menyesatkan banyak orang kan. Makanya Sunan Kalijaga merekayasa bagaimana caranya supaya dibungkam ini Siti Jenar. Bal Siti Jenar kuwi ya dake dhewe kuwi mengacting kuwi untuk memberi peringatan kepada umat Islam berikutnya. Kowe hati-hati nek tekan kene, nek la ilaha illallah oke, la ilaha anta isi oke, nek la ilaha illa ana kuwi ora kabeh wong iso ngrasa. Gitu ya Mbak ya. Jadi menemukan Allah itu pokoknya Anda punya rasa mesra terus sama dia. Nanti lama-lama Allah yang memperkenalkan allamal insana malam layan. Pokoknya Allah sing ngurui sing kowe ora ngerti. Itu janjinya Allah sendiri gitu ya Mbak ya. Aja terus rumangsane Allah ku teko karo kowe nggawa rambutnya gondrong putih nganggo serban, brongose menyilang. Ora ono. Karena banyak orang yang ngaku Tuhan di depan saya. Maka Fir'aun adalah orang yang terbodoh di dunia, bukan orang yang terhebat di dunia. Karena dia dituhankan oleh lingkungannya dan dia mau. Nek uang gelem di Gusti Allah iki lak sak goblok-gobloke wong to Mas. Jadi mulai hari ini Anda tahu bahwa Fir'aun itu bukan orang hebat. Fir'aun itu orang yang paling tidak tahu diri sehingga dia bodoh. Maka dia mau dianggap Tuhan oleh Haman. Yang ngatur semua urusan di kerajaannya itu adalah Haman, Perdana Menteri, dan Korun, para konglomerat.